Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrina Marcella, mahasiswa Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Penjelasannya akan saya jelaskan dari beberapa slide presentasi yang akan saya buat. Mari kita simak bersama. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Yang pertama adalah apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis plan sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran dengan detail, kondisi pendanaan, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama bisnis tersebut berjalan. Selain itu, bisnis plan juga merupakan peta jalan atau roadmap yang memberikan arahan jelas tentang bagaimana sebuah bisnis menjawab tantangan yang akan timbul di masa depan. Maka dari itu, penyusunan sebuah bisnis plan tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru atau make it as the business go. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis plan adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan kita bangun, lengkap dengan rencana, tujuan apa saja yang ingin diraih, dan strategi untuk meraih tujuan tersebut. Kemudian, seberapa pentingnya sih bisnis plan itu? Yang pertama adalah untuk panduan dalam membuat keputusan. Harus mengambil keputusan strategis di tengah banyaknya variabel yang harus diperhitungkan. Jadi, dari definisi yang udah diutarakan, dapat dilihat bahwa bisnis plan sudah menjadi sebuah kitab suci bagi sebuah bisnis, karena memuat segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman. Ini adalah alasan pertama bisnis plan penting bagi setiap bisnis, yaitu sebagai panduan untuk memastikan keputusan yang diambil memang sesuai dengan kebutuhan suatu bisnis. Sebagai seorang pengusaha, kita juga harus mengambil keputusan strategis di tengah banyaknya variabel yang harus diperhitungkan, sehingga mudah sekali untuk kehilangan fokus. Dengan adanya bisnis plan, kita akan memiliki koridor yang jelas sehingga bisa mengambil keputusan atau menghasilkan ide yang lebih terfokus. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan investor. Alasan kedua, bisnis plan dapat membantu kita meyakinkan investor untuk menanamkan modal pada bisnis kita. Mengingat modal yang ditanamkan pada sebuah bisnis tidak pernah dengan nominal yang kecil, tentunya seorang investor ingin mengenali seluk bisnis kita terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari bisnis plan yang kita buat, guna menentukan apakah strategi-strategi yang kita susun memang cukup fleksibel dan bisnis yang akan kita bangun memang profitable dalam waktu-waktu mendatang. Maka dari itu, penyusunan bisnis plan harus dilakukan dengan baik dan berdasarkan riset pasar yang mendetail. Kemudian yang ketiga adalah sarana komunikasi dengan stakeholders. Alasan ketiga yaitu bisnis plan merupakan salah satu sarana komunikasi dengan orang-orang yang akan terlibat begitu bisnis kita berjalan. Sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya organisasi di dalamnya. Supplier untuk memastikan produksi berjalan lancar, dan tentu saja penanaman modal. Orang-orang terbaik yang benar-benar mampu mendukung bisnis kita harus butuh sesuatu yang nyata. Maka dari itu, bisnis plan menjadi elemen yang sangat penting sebelum memulai usaha. Kemudian ada jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama adalah startup business plan. Bisnis plan jenis ini memberikan gambaran tentang perusahaan yang akan kita dirikan. Startup business plan juga mengandung produk barang atau jasa yang akan kita tawarkan, evaluasi pasar, evaluasi kompetitor, faktor-faktor risiko, tim pemasaran, dan juga sistem manajemen yang akan diberlakukan. Di dalam startup business plan ini terdapat proyeksi-proyeksi tentang pemasukan, keuntungan, pengeluaran, dan juga arus kas begitu perusahaan berjalan. Bisnis plan jenis ini terbilang cukup lengkap sehingga cocok untuk dipresentasikan kepada calon investor kita. Yang kedua adalah strategi bisnis plan. Ini sedikit lebih kompleks daripada startup atau general business plan. Di dalamnya terdapat hal-hal yang lebih spesifik dalam menggambarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Struktur dari strategi bisnis plan bisa berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Hanya saja ada beberapa komponen vital yang harus tercantumkan, yaitu visi bisnis, mission statement, atau pernyataan misi perusahaan.
faktor kritis sukses atau critical success factor, strategi untuk mencapai goal perusahaan dan juga jadwal implementasi strategi perusahaan. Jenis bisnis plan ini dapat membantu para stakeholders untuk lebih memahami objektif dari perusahaan kita, sehingga mereka ikut percaya dengan visi yang kita usung. Kemudian yang ketiga adalah operations business plan. Ini diperuntukkan untuk kebutuhan internal perusahaan. Di dalamnya terdapat perencanaan dan peraturan tentang operasional perusahaan. Secara spesifik, operation business plan juga membuat tanggung jawab bagi setiap pegawai yang bekerja di suatu perusahaan. Terus yang keempat tuh development business plan. Keempat adalah development business plan. Ini adalah penjelasan utuh tentang pengembangan bisnis yang direncanakan. Di dalamnya terdapat kelengkapan tentang organisasi perusahaan, administrasi, dan pertanggungjawaban yang diemban oleh masing-masing pegawai. Kemudian yang kelima itu grow business plan. Berisi deskripsi mendalam tentang perencanaan pengembangan usaha untuk kedepannya. Dokumen ini bisa digunakan untuk kebutuhan internal ataupun eksternal guna mendapatkan suntikan modal. Hanya saja, jika akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, Growth Business Plan harus berisi gambaran jelas tentang perusahaan, struktur manajemen, dan pihak-pihak yang menempati posisi penting. Oke, kemudian ada bagaimana sih cara membuat business plan itu. Yang pertama adalah perbanyak riset sebelum membuat business plan. Siapkanlah serangkaian pertanyaan untuk membantu kita menentukan produk apa yang terbaik. Tanyakan pada diri sendiri apa unique selling point dari produk kita sehingga bisa unggul di mata konsumen. Mengapa konsumen itu harus peduli dan memilih produk kita? Karena siapa yang menjadi target pasar dari produk kita, bagaimana cara mengomunikasikan produk tersebut, dan kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk ini. Pertanyaan-pertanyaan sederhana berbasis 5W plus 1H ini akan sangat membantu kita menjalankan usaha di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah membuat company profile untuk perusahaan. Business plan harus memuat informasi tentang perusahaan. Informasi ini tertuang dalam sebuah company profile yang membuat nama perusahaan yang telah didaftarkan, alamat kantor fisik ataupun virtual, nama-nama direksi dan atau komisaris yang menjabat, sejarah berdirinya perusahaan, industri yang digeluti, dan tentu saja produk-produk yang ditawarkan. Company profile itu juga bisa memuat target pasar, aset-aset perusahaan, dan juga visi misi dari perusahaan kita. Dengan company profile yang baik, maka usaha kita akan memiliki kredibilitas yang baik pula. Yang ketiga adalah tentukan apa dulu tujuan dari bisnis kita. Pertanyaan tujuan ini juga berguna untuk mengamankan modal dari calon investor. Hanya saja, pastikan di dalamnya terdapat penjelasan tentang tujuan yang mendasari kebutuhan pendanaan tersebut. Kemudian bagaimana pendanaan tersebut dapat membuat bisnis kita bisa bertumbuh. Namun, sebuah tujuan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilengkapi langkah-langkah untuk meraihnya. Maka dari itu, rumuskan langkah-langkah untuk mencapainya, tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan Anda. 4. Siapkan dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pada perusahaan, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti catatan keuangan, arus kas, adanya lisensi jika kita menggunakan kekayaan intelektual pihak lain, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini tentunya menjadi perhatian utama bagi seorang investor sebelum menanamkan modalnya untuk bisnis. Kemudian yang kelima, jelaskan dengan detail barang atau jasa. Ada beberapa aspek yang harus dijelaskan dengan baik. Pertama, penjelasan tentang bagaimana cara kerja produk. Kedua, pricing model yang akan digunakan beserta alasan di balik model tersebut. Siapa yang menjadi customer utama dari bisnis. Ketiga, alasan kenapa produk kita lebih unggul dibandingkan produk-produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Dan keempat yaitu strategi penjualan dan pendistribusian produk. 6 adalah buatlah marketing plan. Untuk membuat bisnis plan, kita juga harus mencantumkan marketing plan. Gunanya adalah supaya bisnis kita memiliki rencana pemasaran yang lebih solid.
Di dalam sebuah marketing plan, sebaiknya mencakup latar belakang dari proyek beserta visi dan misi, problem statement yang berisi kebutuhan yang akan dijawab oleh produk, goals, and objektif yang ingin diraih dengan melakukan pemasaran juga target audiens atau konsumen utama. Kemudian yang ketujuh adalah sesuaikan pula dengan target pembacanya. Dengan menyesuaikan target pembaca, kita bisa saja membuat beberapa versi bisnis plan. Hanya saja pastikan data-data faktual dalam bisnis plan tersebut sama untuk menghindari adanya kesalahpahaman di kemudian hari. 8. Buatlah analisis bisnis dari proyeksi keuangan. Pada bagian proyeksi keuangan, kita bisa menambahkan hasil penjualan per periode tertentu dan perkiraan pengeluaran serta pemasukan untuk beberapa tahun ke depan. Dalam membuat proyeksi keuangan, kita harus benar-benar akurat dan realistis. Jadi, analisa kembali bagaimana keuangan usaha kita selama beberapa waktu ke belakang. Kemudian hal-hal yang termasuk dalam business plan. Jadi, business plan itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah executive summary. Jadi executive summary itu harus membuat penjelasan singkat tentang usaha, deskripsi tentang produk, objektif yang ingin dicapai perusahaan, target market yang kita incar, apa yang membedakan kita dengan para kompetitor, pihak-pihak yang menjabat di posisi strategis, serta kualifikasi yang mereka miliki. Jadi executive summary ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah business plan, karena bagian ini adalah yang pertama kali dibaca oleh calon investor. Kemudian yang kedua, deskripsi perusahaan. Bagian ini memuat mission statement perusahaan kita, filosofi dan visi yang diusung, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penjelasan mendalam tentang target pasar, pandangan tentang industri yang kita geluti, serta aspek-aspek legalitas yang sudah dipenuhi. Strategi marketing dan sales. Untuk bagian ini kita bisa merujuk pada marketing plan yang sebelumnya sudah dibahas. Bagian strategi marketing dan sales ini sangatlah penting untuk memastikan semua stakeholder mendapatkan arahan yang jelas bagaimana perusahaan memposisikan diri di pasar dan bagaimana komunikasi yang ingin dibangun dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah strategi finansial. Pada bagian ini ada beberapa aspek yang perlu dibahas dengan detail, yaitu biaya yang keluar, penentuan harga, dan analisis baik break-even point atau balik modal. Aspek biaya yang keluar ini mencakup pembelian bahan baku, ongkos produksi, biaya gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya marketing, dan biaya-biaya keperluan perusahaan lainnya. Ya, sekian penjelasan materi mengenai bisnis plan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan dari saya mengenai bisnis plan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.